لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, sebanyak 158 petugas haji diberangkatkan untuk menambah kualitas pelayanan kepada jamaah calon haji. 158 petugas haji diberangkatkan menuju Arab Saudi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latif mengatakan penambahan petugas haji ke Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghitung rasio jumlah jamaah dengan jumlah petugas. Hilman Latif menambahkan, Kementerian Agama RI tetap berusaha kuat di segala lini. Misalnya untuk layanan kesehatan yang dituntut selalu prima, juga di layanan umum dan layanan catering. Dan kebetulan alhamdulillah kami mendapatkan kuota tambahan petugas, meskipun kita tidak pakai semua. Jadi tambahan petugasnya 500 orang, tapi kita hanya menggunakan 200 orang. Karena memang kita hitung segitu yang kita butuhkan. Artinya dengan jumlah 100.051 orang, ya kita pakai 2.000-an orang lah. Tugas itu dengan 3 kota yang berbeda, dengan berbagai tugas yang berbeda, termasuk pelayanan catering sekarang kan 3 kali, dulu 2 kali. Nah itu kan sudah harus diawasi berjam-jam sebelumnya, dan rotasinya itu agak cepat sekali. Nah ini konteks itu juga, karena waktunya panjang kita merasa Hilman Latif berharap agar para petugas menjaga nama baik Indonesia dan melayani jamaah dengan baik. Yosef Agung, TVRI, melaporkan. 12 jemaah calon haji dari Kabupaten Lembata diberangkatkan ke Surabaya melalui Bandara Wunopito Lewo Lemba. Para jemaah calon haji tersebut telah siap baik fisik maupun juga pengetahuan sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Surabaya. Sebanyak 10 jemaah calon haji dari Kabupaten Lembata diberangkatkan dari Bandara Wunopito Lewo Lemba pada Sabtu 17 Juni 2022 pagi. Sementara itu 2 calon jemaah haji dari Lembata telah lebih dahulu tiba di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, Haji Ishak Sulaiman mengatakan, tahun ini Lembata mendapat kuota 12 jemaah calon haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci dari total kuota Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 303 orang. Haji Ishak mengatakan keberangkatan jemaah calon haji ini untuk pertama kalinya dilakukan sejak pandemi COVID-19 melanda dunia. Haji Ishak menjelaskan para jemaah calon haji yang akan berangkat melalui embarkasi Surabaya ini telah disiapkan baik secara fisik maupun pengetahuan sebelum menunaikan ibadah haji Tanah Suci. Untuk menunaikan ibadah haji, baik secara fisik maupun juga secara pengetahuan. Fisik itu mulai dari pemeriksaan kesehatan kebugaran, juga vaksin, suntikan meningitisnya, lalu juga terakhir dipastikan kesehatan mereka terjamin sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Keberangkatan para jemaah calon haji ini diantar oleh ratusan keluarga dan kerabat yang memadati Bandara Wunopito Lewo Lemba. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Saudara, hari ini jamaah haji Indonesia gelombang kedua tiba di Arab Saudi. Jamaah gelombang kedua yang pertama tiba ini sebanyak 393 jemaah dari kloter 24 embarkasi Jakarta Pondok Gede. Mereka tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kedatangan jemaah haji ini disambut Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah dan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin mengatakan hari pertama pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 yang tiba di Tanah Suci mencapai 43.580 orang. Dari jumlah tersebut sedikitnya 3.666 orang jemaah tiba di Madinah. Sementara jemaah yang telah diberangkatkan ke Mekah mencapai 44 kloter dengan jumlah lebih dari 17.000 orang. Hari ini jemaah yang tiba di Madinah sebanyak
3.666 orang, sehingga total 43.580 orang. Sementara itu, jemaah yang telah diberangkatkan ke Makkah sampai saat ini sebanyak 44 kelompok terbang dengan jumlah 17.293 orang. Ahmad Fauzin mengimbau agar para jamaah calon haji memperhatikan asupan makanan yang bernutrisi selama menjalani ibadah haji pada musim panas di Arab Saudi. Kondisi cuaca di Arab Saudi mencapai 46 derajat Celcius, namun terasa lebih panas seperti suhu 47 derajat Celcius pada siang hari, sementara suhu terendah 35 derajat Celcius pada dini hari. Sementara itu, saudara, setiba di Mekah, jemaah haji gelombang kedua langsung menuju ke hotel tempat mereka menginap. Mereka tiba di kota Mekah pukul 5.30 waktu Arab Saudi atau lebih cepat dari jadwal yang diperkirakan. ...393 jemaah haji dari kloter 24 embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG merupakan jemaah haji pertama gelombang kedua yang tiba di Mekah. Setibanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, setelah penyambutan, jemaah langsung menuju ke Mekah menggunakan bus yang telah disiapkan. Setiba di Mekah, sebelum melaksanakan umroh, jemaah menuju ke Al-Lulu'ah Hotel nomor 301 yang berada di Sektor 3 Raudhoh, Mekah. Jemaah haji gelombang kedua yang mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah semuanya sudah menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi masing-masing. Sesuai dengan aturan pemerintah Arab Saudi yang tidak membolehkan jemaah berlama-lama di terminal kedatangan. Ini kebijakan ini kita berlakukan semenjak tahun 2018. Saya kira ketika Saudi mereka memberlakukan kebijakan untuk tidak adanya jamaah menunggu dalam waktu lama di bandara kedatangan Jeddah ya. Sehingga kita juga membuat edaran kepada seluruh kanwil provinsi yang ada di Indonesia untuk jamaah haji khususnya mereka yang berangkat dari gelombang kedua untuk mempergunakan kain ihram semenjak dari embarkasi masing-masing. Ya, jadi kemudian untuk niatnya ada sebagian dari mereka yang berniat pada saat di udara di Yalamlam, ada sebagian juga mereka yang berniat pada saat mereka di bis ya. Intinya memang ini kita compliant lah terhadap aturan Saudi yang tidak memberikan kesempatan kita untuk berlama-lama. Beda dengan 10 tahun yang lalu ya, kita masih diberikan kesempatan di plaza ini untuk mandi, kemudian untuk memakai kain ihram. Sekarang tidak ada. Setelah beristirahat sejenak sambil menunggu persiapan perjalanan ke Masjidil Haram, jemaah berangkat ke Masjidil Haram. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH menyiapkan 6 bus sholawat untuk mengantarkan jemaah melaksanakan umroh wajib. Sementara bus sholawat beroperasi melayani jemaah di sektor 3 sebanyak 16 bus sholawat. Jumlah tersebut akan terus ditambah seiring kedatangan jemaah haji. Indra Alfian, Mekah, Al-Mukarramah. Saudara, Kementerian Agama Kabupaten Sorolangun Jambi memastikan 15 orang calon jemaah haji yang batal berangkat tahun 2022 tidak menarik biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang sudah lunas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorolangun Jambi, Muhammad Syatar mengatakan, para jemaah calon haji asal Kabupaten Sorolangun yang tertunda atau batal berangkat tahun 2022 tidak menarik setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang sudah mereka lunasi. Para jemaah calon haji tersebut sangat berharap agar tahun depan wabah COVID-19 sudah berakhir, sehingga mereka yang terdampak aturan dari Arab Saudi karena faktor umur di atas 65 tahun diprioritaskan berangkat ke Tanah Suci. Kementerian Agama tidak melarang bagi calon jemaah haji yang ingin mengambil kembali biaya perjalanan ibadah haji yang sudah disetor lunas, seiring adanya aturan pembatalan secara otomatis bagi calon jemaah haji yang berumur di atas 65 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorolangun Syatar menyatakan pihaknya telah membuka tata cara dan prosedur pengambilan pelunasan BPIH melalui permohonan pengembalian setoran pelunasan.
Namun, jika tidak diambil, biaya pelunasan tersebut sesuai dengan aturan pemerintah akan menyimpan melalui Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Tertunda berangkat itu secara umum belum ada yang nyebut, belum ada. Dia tetap masih berharap kan bisa berangkat untuk tahun depan. Karena memang kalau dia nyebut otomatis dia mundur. Artinya tidak bisa berangkat. Kalau mau berangkat harus ulang setor kembali. Jadi itu resiko. Jadi sampai sekarang belum ada yang nyebut. 15 orang yang pada umur melewati. Cuman harapan tuh tahun depan bisa diprioritaskan. Artinya berharap kita aturan dari pemerintah Arab Saudi bisa berubah. Dari 117 calon jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun yang berangkat tahun ini, usia tertua berumur 64 tahun, berasal dari Kecamatan Sarolangun, dan usia termuda berumur 30 tahun dan 24 tahun asal Kecamatan Limun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك